Uh. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip. Nah, selamat datang di podcast Sema Visip atau Posesif nih teman-teman. Nah, ini tuh benar-benar podcast perdana dari Sema Visip itu sendiri, yang nantinya di Sema Visip ini bakal ngejelasin tentang semua hal yang terjadi di Visip. Jadi teman-teman Sobat Visip lainnya, stay tune di podcast kali ini. Nah, jangan lupa Sobat Visip bisa follow IG dari Sema Visip, yaitu Sema USB TKP di Instagram buat informasi-informasi up to date. Nah, sebelumnya kayak kenalan dulu nggak sih, kayak nama saya Aldi yang bakal memandu podcast kali ini teman-teman. Jadi saya tuh teman-teman buat di podcast. Nah, karena ini episode perdana posesif, kita bakal mengundang satu narasumber nih yang mungkin cukup berperan penting dalam Visip. Kira-kira siapa ya? Apakah Mbak Najwa Shihab? Enggak. Pak Jokowi? Enggak. Bukan. Nah, kira-kira penasaran kan? Jadi, beliau ini adalah Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Haji Herso Setiati, DA MSI. Dan beliau juga telah hadir di sebelah saya, alhamdulillah. Nah, berhubung kita akan melakukan podcast dengan Bu Hersu atau Bu Dekan, kita juga bakal ada tema untuk podcast kali ini, yaitu One Step Closer with Bu Dekan. Nah, Ibu, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Bu buat bergabung di podcast. Aduh, ini deg-degan nih, soalnya ini tuh sosok yang penting gitu buat Visip. Bahkan ini Biasa. bahasa saya takut salah kata gitu. Oke. Nah, ini gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kesibukan Ibu sekarang gimana? Kesibukan mungkin saya lebih utama setiap hari rutinitas divisi terutama untuk menangani hal-hal yang menyangkut pelayanan administrasi dosen dan mahasiswa. Iya. Karena untuk pembinaan dan segala sesuatu menyangkut mahasiswa kan ada di prodi masing-masing. Betul. Ya. Dan ini ya Bu ya, membimbing mahasiswa yang mau ini tugas akhir. Kalau ngebimbing mahasiswa itu tugas semua dosen, tidak hanya dekan saja gitu. Dekan di sini, kalau dekan urusan dengan tugas akhir itu hanya memberikan surat tugas dan pembagian dosen-dosen pembimbing tugas akhir skripsi ya kalau kita tugas akhirnya. Ya. Ini kayaknya Ibu Dekan nih makin produktif, makin cantik ya. Kalau kata Makin tua kan. Makin cantik Ibu kalau kata-katain nama cantik gitu. Nah, kira-kira nih kesan-kesan Ibu Dekan itu menjabat sebagai dekan Visip itu Ya. gimana sih? Yang pertama mungkin kesannya karena dosen-dosennya juga dosen-dosen muda ya. Iya, dinamika kreativitas dan semangatnya luar biasa. Betul. Jadi saya sebagai generasi yang sebetulnya kalau sudah tua sih saya nggak mau ya. Iya. Yang sudah lebih lama begitu ya. Itu sempat bukan terkaget-kaget ya, tapi waduh, ini gimana hindangannya? Iya, Dosen-dosennya kreativitasnya luar biasa Iya, ya. betul. Kreativitas dalam pembelajaran ya, mengajak para mahasiswanya untuk yang memang sekarang dituntut seperti itu ya, Iya. lebih ke praktek begitu, terus lebih ke implementasi dari mata kuliah itu, dan itu juga tuntutan MPKM ya, MPKM harus seperti itu. Nah, itu yang tantangan yang tantangan yang harus saya hadapi untuk menghadapi kreativitas para dosen, termasuk mahasiswanya ya. Betul. Mahasiswa yang era digital saat ini segala sesuatunya itu sudah serba dipermudah, teknologi. dipermudah dengan teknologi dan ini mungkin yang harus dikejar juga oleh dosen-dosen senior ya, bukan dosen-dosen tua, dosen-dosen senior. Betul. Karena dosen-dosen senior ini ada beberapa juga, termasuk saya juga. Ini harus betul-betul belajar teknologi kekinian begitu. Mungkin itu ya kesan-kesannya.
Tapi sama pesan juga ya. Tawasan juga. Kalau pesannya ya tetap bertahan lah, tetap bertahan dan lebih berkreatif lagi, termasuk mahasiswanya juga. Mahasiswanya juga sekarang lebih kritis ya, dan dosen-dosen juga harus segera menangkap semua kritis mahasiswa itu harus ditanggapi dengan dengan apa namanya ya, dengan pengetahuan kita tentunya ya. Makanya untuk zaman sekarang dosen itu tidak bisa lagi hanya melihat apa yang harus ditransfer ilmunya, tapi juga menyikapi bagaimana menghadapi para mahasiswa yang mempunyai semangat yang luar biasa, kemudian teknologi medsos juga luar biasa, apalagi kita menghadapi sesuatu tanggapan ya, apa ya, netizen ya, netizen itu luar biasa, pandangannya luar biasa ya, dan memang benar Bu yang bilang berikan bahwa mahasiswa dan dosen itu harus berkolaborasi gitu ya, agar menciptakan sesuatu yang kreatif yang nantinya insya Allah berguna untuk negara gitu. Ya, luasnya negara ya secara khususnya ya buat dirinya sendiri di masyarakat, di lingkungan begitu. Nah, kira-kira pandangan Bu Dekan tentang ilmu sosial dan politik itu apa sih Bu? Ya, ilmu sosial dan ilmu politik ya, kadang-kadang orang melihatnya, waduh, mahasiswa fisik nih, orang politik, apalagi sekarang sedang seperti itu. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Justru dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini kita mempelajari bagaimana menyikapi segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan politik. Karena politik itu orang berpandangan sesuatu seperti yang terjadi saat sekarang ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kita mengadakan pemilu. Nah, sebetulnya bukan seperti itu, lebih luas lagi. Artinya kita memahami bagaimana kita terjun dalam dunia politik, bagaimana kita menyikapi reaksi orang yang begitu sangat bebas ya sekarang seperti itu. Nah, seperti itu justru terlihat di situ. Orang FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik mau mahasiswa mau dosennya akan terlihat justru di situ. Ya, kita lebih karena kita lebih memahami ilmunya, berarti kita dalam menyikapi segala sesuatunya juga harus kelihatan orang. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politiknya begitu. Jadi mahasiswa FISIP itu harus memang benar-benar membuka pandangan lebih banyak ya Bu ya. Jadi ya sekarang lah yang lagi sedang tren sekarang itu justru kita menyikapi di situ. Nah, tapi kira-kira gimana nih suasana belajar dan interaksi antara mahasiswa di ilmu sosial dan politik? Secara umum mungkin melihat itu tidak banyak ya, tidak setiap kelas dikontrol kan, setiap kelas saya datang ya tidak seperti itu. Tapi dari obrolan, dari diskusi, dari para dosen, dari para mahasiswa itu kalau di FISIP itu lebih banyak keterbukaan antara dosen dan mahasiswa. Dosen juga kadang-kadang seperti membuka untuk bahwa saya itu teman kalian, teman kalian yang apapun kesulitan kalian, apapun yang kalian hadapi, marilah diskusi dengan saya. Nah, dosen-dosennya seperti itu, lebih terbuka. Nah, kemudian mahasiswanya juga tidak seperti zaman saya dulu ya. Misalnya, beda jauh banget. Kalau yang sekarang itu kita sebagai dosen itu harus tahu di mana posisi untuk menjadi teman, di mana posisi saya itu memberikan ilmu yang sudah lebih tahu saya seperti itu. Nah, itu mungkin yang membedakannya ya. Terus kemudian banyak sekali ya dosen-dosen di sini juga yang bersahabat dengan mahasiswanya dan alhamdulillah mahasiswanya sampai saat ini tidak ada yang jadi ngelunjak, nggak ada seperti itu ya. Jadi masih megang etika juga, masih pegang etika juga bahwa saya tuh mahasiswanya bapak, saya tuh mahasiswanya ibu. Jadi walaupun sedekat apapun mereka tetap bisa memposisikan diri menjaga. Jadi memang kolaborasi antar mahasiswa dan dosen tuh penting gitu ya. Penting karena ini ya, kalau di perguruan tinggi itu ada yang dinamakan dengan atmosfer kampus itu. Di situ salah satunya ya dengan keakraban ya, karena tujuannya kan bukan untuk membatasi tapi untuk lebih menggali apa sih yang mahasiswa butuhkan, apa sih kesulitan mahasiswa dalam
dalam usaha untuk menyelesaikan studinya. Lebih ke itu ya, lebih seperti itu atmosfer kampus ya. Jadi suasana kampus itu harus lebih membantu lagi untuk mahasiswa untuk syukur-syukur cepat selesai tepat waktu. Itu ya. Dibantu oleh dosen. Dibantu, ya betul. Nah, terus bagaimana nih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini membantu mahasiswa dalam mempersiapkan karir mereka setelah lulus? Nah, kebetulan sekarang itu kalau penilaian perguruan tinggi itu, kalau dulu kan kita lihat perguruan tinggi itu berapa orang sih lulusannya? Iya, nah itu kuantitas ya. Kalau sekarang justru outcome. Nah, sekarang menjadi nilai perguruan tinggi lebih tajamnya ke prodi ya. Betul. Ke prodi itu justru yang dituntut itu seberapa besar lulusannya yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Iya. Seberapa besar mahasiswa yang melanjutkan studinya. Itu sekarang yang jadi penting. Maka dari itu pada saat menjelang menjelang kelulusan itu semua informasi tentang pekerjaan, tentang dunia pekerjaan, terus tawaran-tawaran, kemudian pameran-pameran tentang pekerjaan itu selalu diinformasikan supaya mereka bisa bekerja, bisa syukur-syukur langsung bekerja dan tidak terlalu lama menunggu begitu. Apalagi yang sesuai dengan bidang ilmunya. Nah itu sangat penting dan menjadi nilai bagus untuk proses ya. Jadi memang ya betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan berikan bahwa memang bahwasanya kampus pun berupaya mewadahi mahasiswa agar mempunyai karir yang kompeten gitu ya setelah lulus. Karena itu kan dibekali dengan contohnya magang ya, magang atau job training ya. Job training. Itu untuk memberikan pelajaran bahwa dunia bekerja itu seperti apa. Kemudian ilmu kita di dunia bekerja itu manfaatnya di sebelah mana. Apakah ilmu yang sudah kita dapatkan itu sesuai dengan tuntutan pekerjaan begitu. Walaupun sekarang itu banyak sekali perusahaan ya, instansi yang menerima lulusan dari semua program. Coba itu bisa nggak diartikan apa artinya itu dari semua program, dari fakultas peternakan bisa kok jadi bertugas di mana saja misalnya itu. Karena apa? Karena di sana yang dituntut perusahaan untuk zaman sekarang itu kompetensi. Artinya setiap lulusan sarjana ataupun dari diploma itu kita tetap membutuhkan suatu kompetensi yang syukur-syukur yang bersertifikat ya. Nah kebetulan di kampus kita ini ada sebuah lembaga yang memberikan bukan peluang ya, memberikan wadah untuk para mahasiswanya mendapatkan sertifikasi begitu ya. Kita punya lembaganya yang namanya LSP ya, jadi bawah yayasan langsung. Nah itu justru yang harus sangat dimanfaatkan untuk mahasiswa zaman sekarang yang akan lulus itu harus itu ya. Sarjana boleh, tapi kalau ada nilai plus itu justru jadi value atau jadi penilaian tersendiri untuk perusahaan ya. Makanya banyak sekali perusahaan instansi BUMN yang menerima pekerja dari lulusan sarjana seluruh jurusan begitu ya. Memang tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Jadi misalnya kita dari mahasiswa ilmu komunikasi gitu pengen membuat suatu bisnis itu mungkin kalau misalnya pandangan orang awam, ini nggak nyambung nih gitu komunikasi ke bisnis gitu ya. Jelas-jelas mungkin menurut saya ya jika memang orang itu kompeten untuk melakukan sebuah bisnis ya kenapa enggak? Iya betul, bisa melakukan komunikasi kan dalam dunia bisnis itu komunikasi menjadi hal yang utama kan. Pastinya tidak mungkin bisnis itu bisa berjalan tanpa keterampilan komunikasi, ilmu komunikasi yang benar seperti itu. Semuanya diperlukan. Wah, alhamdulillah nih teman-teman, kita bakal banyak banget dapat pengalaman yang kita dapat dari podcast kali ini teman-teman. Nah, kita juga ada pesan yang diajukan oleh Sobat Visip dari Instagram yang kemarin kita polling di story. Katanya titip salam nih
buat Bu Dekan dari mahasiswa asal Indramayu yang pernah dibimbing skripsinya. Iya, alhamdulillah. Saya ingat tuh mahasiswanya ya. Oh, ingat ya, Bu, ya. Kebetulan beliau itu sebelumnya itu bantu-bantu ngajar. Kalau nggak salah justru PU dulu, lagi kuliah ya begitu. Sedang kuliah jadi PU, kemudian setelah lulus ternyata dia ngajar. Nah setelah ngajar ternyata yayasannya tertarik, malah sekarang jadi kepala sekolah kalau nggak salah ya, beliau itu begitu karirnya seperti itu. Dan kita bisa di mana saja. Yang namanya kuliah di FISIP ini kan masalah kepemimpinan, masalah organisasi itu pasti belajar. Jadi itu sangat bermanfaat dimanapun nanti dunia pekerjaannya begitu ya. Terima kasih ini untuk mudah-mudahan mendengar juga nih nanti yang menontonnya para alumni gitu ya, para alumni pastinya dong, yang punya tempat kerja. Nah, kita nggak terasa nih Bu udah berbincang dengan ini cukup lama ya Bu, kita udah bincang-bincang. Oh gitu. Kita udah cukup lama dan ternyata seru teman-teman dan banyak pengalaman yang bisa kita ambil gitu dari Bu Dekan sendiri. Dan dengan adanya podcast ini tuh membuka pandangan lebih ya Bu ya terhadap pandangan mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik pastinya ya Bu ya. Nah sebelum kita menutup podcast kali ini, kira-kira apa nih harapan Bu Dekan untuk mahasiswa ilmu sosial dan politik? Khususnya ini untuk umum juga sih betulnya. Untuk para mahasiswa nih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teruslah berkarya, teruslah perlihatkan bahwa mahasiswa atau nanti alumni ya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini betul-betul mahasiswa generasi muda yang betul-betul bisa menyikapi dan bisa elegan dalam menghadapi segala gejolak dan permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perpolitikan begitu ya. Jadi kita juga harus benar-benar jadi mahasiswa yang kritis dan membuka pandangan lebih ya. Iya, adanya kritis itu bukan segala sesuatu yang tidak enak di hati terus dikemukakan, enggak begitu juga ya. Hati-hati juga ya dalam berkomunikasi di medsos ya. Nah terima kasih Bu Dekan yang telah menyempatkan waktu. Kurang ya. Podcast Mapisi, banyak sekali yang ingin dikemukakan. Kebetulan Bu Dekan juga ada jadwal lain, jadi mungkin kita cukupkan podcast sampai sini. Oh ya, Sobat FISIP, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa pantengin media sosial dari SEMA FISIP teman-teman untuk podcast selanjutnya lebih menarik. See you. Salam posesif. Yeah.